Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa menghadiri salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat subuh, apalagi dengan berjamaah di masjid lagi. Mudah-mudahan shalawat dan salamnya senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga umat beliau yang berusaha melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Jamaah subuh yang bahagia, kita teruskan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita bacakan hadis yang keempat, 5 dan 6 insyaallah dari bab taubat. Hadis yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'ul nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Artinya, dan dari Abu Musa namanya Abdullah bin Qais al-Asy'ari, semoga Allah meridhau beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang agar bertaubat orang-orang yang berbuat kejahatan di waktu malam. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam agar bertaubat orang-orang yang berbuat kejahatan di waktu siang sampai mata terbit dari tempat terbenamnya dan dari barat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kelima, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tadlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mata terbit dari tempat terbenamnya, dari barat maksudnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keenam, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughayyir rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dan dari Abu Abdurrahman namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai mereka semuanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla
Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia itu akan menerima taubat seorang hamba malam yugorgir, selama kalau nyawa itu berada, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Jamaah bahagia, hadis-hadis ini menjelaskan tentang berbagai macam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di antara syarat-syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah kata Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam membentangkan tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya yang akan benar-benar bertaubat. Kalau di waktu malam Allah bentangkan tangannya agar bertaubat orang-orang yang berbuat kejahatan di waktu siang. Juga sebaliknya, di waktu siang Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat kejahatan di waktu malam. Artinya bahwa pintu taubat tetap terbuka bagi siapapun yang benar-benar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai taubatnya seorang hamba. Sebagaimana kita sudah dengarkan bersama hadis yang lalu, bahwa seorang yang mengadakan perjalanan di tengah padang Sahara seorang diri, kemudian kendaraan yang membawa bekal hilang. Setelah putus asa, tiba-tiba kendaraannya dan bekalnya di sampingnya. Dia sangat bahagia dengan kendaraan yang datang, juga bekalnya yang juga datang, yang sudah tidak hilang, sampai mengatakan bahwa wahai Tuhan, wahai Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan. Saking gembiranya, dan Allah lebih senang daripada orang tersebut. Senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba itu dibandingkan dengan seorang yang berbuat maksiat kemudian tidak mau bertaubat, akhirnya Allah akan mengadab beliau, Allah murka kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fi fa yahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alai ghadabi faqad hawa. Artinya, hendaklah, bolehlah kalian makanlah oleh kalian semuanya min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik yang telah aku berikan pada kalian. Wala tadghaw fi, dan jangan kalian melampaui batas, sebagian mendolimi sebagian yang lain dalam urusan makan. Kalau kalian saling mendolimi sebagian pada sebagian yang lain, fayahillu alai ghadabi, maka akan mendapatkan murkaku, akan ditimpa oleh kemurkaanku. Dan siapa yang aku murkai, aku marahi, maka sungguh ia akan menjadi orang yang celaka dunia maupun akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba, dan sungguh aku benar-benar Maha Pengampun bagi orang yang mau bertaubat. Wa amila sholihah, dan beramal dengan amal yang soleh. Tsumma ihtada, kemudian dia mengambil petunjuk, mendapat petunjuk, sehingga dia bisa
melalui jalan yang benar dan terus di atas kebenaran. Itulah ayat yang menunjukkan bahwa Allah lebih senang orang yang bertaubat kemudian Allah ampuni, lalu Allah tidak siksa, dibandingkan orang yang tidak mau bertobat kemudian mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta pada orang-orang yang benar-benar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Jangan bahagia. Kemudian yang kedua, hendaknya kita fahami juga bahwa kalau Allah memberikan maaf, kalau Allah memberikan ampunan, dan kalau Allah itu menerima taubat seorang hamba, itu juga karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas, yang sangat luas, dan yang bersifat terus menerus. Karena belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah terima taubat seorang hamba dengan cara Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah sehingga dia mau bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan itu Allah terima taubatnya. Itu lagi-lagi karena sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran banyak digandengkan antara dari sifat Allah At-Tawwab, yakni Allah yang menerima taubat, dengan kata-kata Ar-Rahim. Kira-kira ada 10 ayat, 10 tempat yang menggandeng antara kata At-Tawwab dengan kata Ar-Rahim, yakni Allah menerima taubat seorang adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu yang digandeng dengan Hakimah, Tawwaban Hakimah, tapi yang lain digandeng dengan Ar-Rahim. Kadang Tawwaban Rahimah, kadang At-Tawwabur Rahim. Seperti misalnya ketika Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam, maka Allah berfirman, fatalaqa Adamu birrabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu birrabbihi kalimatin. Adam alaihissalam menerima kalimat-kalimat, yakni susunan doa yang mengandung permintaan ampun pada Allah dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi, setelah Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fataba alaihi, lalu Allah memberikan ampun pada Adam alaihissalam. Allah tutup dengan firman-Nya, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang benar-benar maha menerima taubat, Ar-Rahim, dan benar-benar zat yang belas kasih kepada Adam alaihissalam. Jangan bahagia. Oleh karena itu kadang-kadang kalau kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita juga minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, minta belas kasih Allah Subhanahu wa taala, minta dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Adam meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, dzalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan tidak Engkau rahmati kami, tidak Engkau kasihani kami, maka benar-benar kami termasuk orang yang rugi. Adam alaihissalam meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, juga minta rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ampunan Allah akan diberikan ketika Allah memberikan rahmatnya, memberikan belas kasihnya. Juga
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa juga disertai dengan kalimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau ya Allah Zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang, sangat belas kasihan. Dengan belas kasih-Mu ya Allah, terimalah taubat kami. Juga kita sering berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang menyertakan kalimat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, ya Allah maafkan kami. Waghfir lana, ya Allah ampunilah kami. Warhamna, ya Allah belas kasihani kami ya Allah. Dan sering kita dengar ketika seorang khatib berkhutbah, berdoa, atau seorang tokoh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala diakhiri dengan kalimat birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan belas kasih-Mu ya Allah, Zat yang sangat maha penyayang, yang sangat belas kasihan kepada hamba-hambanya. Intinya bahwa Allah maafkan kita, Allah ampuni kita, Allah terima taubat kita, itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Kemudian hikmah yang kedua dari hadis ini adalah bahwa di antara syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa selama masih belum terlambat, yakni nyawa belum di kerongkongan, malam yugorgir. Kata-kata gorgoro yugorgir dalam kamus disebutkan seperti seorang yang berkumur dan sampai berbunyi kumurnya itu. Demikian juga seorang yang bertaubat ketika sudah nyawa di kerongkongan, maka tidak Allah terima taubatnya. Sebagai contoh misalnya Fir'aun yang mengejar Musa karena hendak mendolimi dan melampaui batas akan membunuh Musa alaihissalam. Hatta idza adrakahul mautu qala amantu annahu la ilaha illallazi amad bihi banu Israil. Kata Fir'aun ketika sudah hendak tenggelam, dia mengatakan, saya beriman bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang muslim, saya termasuk orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk taubat Fir'aun dari kekufurannya selama dia hidup. Tapi ketika sudah mau tenggelam, sudah mau mati, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan sudah nyatakan terlambat. Kata Quran, al-an, baru sekarang kau hai Fir'aun bertaubat, baru sekarang kau beriman wahai Fir'aun. Padahal sebelumnya adalah orang-orang termasuk orang yang suka berbuat kerusakan. Fir'aun tidak diterima imannya karena sudah terlambat, karena sudah mau mati. Jangan bahagia. Dalam surah An-Nisa Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna su' hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu tidaklah diterima bagi orang-orang yang beramal dengan amal keburukan sehingga ketika ajal telah menjemputnya dia baru berkata, inni tubtul an, saya benar-benar bertaubat sekarang. Maka ayat-ayat ini dan hadis ini mendorong kepada kita sekalian agar kita sering
beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat, karena terbitnya matahari dari barat adalah sebagai tanda, sebagian tanda akan datangnya kiamat kubro, hari akhir. Ketika matahari telah terbit dari barat, maka orang-orang kafir sama-sama beriman. Mereka menyaksikan terbitnya matahari dari barat, mereka sama-sama beriman, tapi sudah terlambat. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahum an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan malaikat maut yang hendak merenggut nyawa mereka, atau kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan di antara hamba-hambanya pada hari kiamat, atau kedatangan sebagian ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, yakni terbitnya matahari barat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ketika itu, ketika ajal sudah menjemput, ketika matahari terbit dari barat, maka iman sudah tidak ada manfaatnya lagi, yang sebelumnya tidak beriman, atau amal kebaikan tidak bermanfaat lagi ketika sebelumnya tidak pernah berbuat kebaikan. Jangan bahagia. Itulah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya sebagai tanda Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat satu adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berhenti total dari maksiat yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga, sangat menyesal. Yang keempat, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang kelima adalah belum terlambat, masih ada kesempatan, yakni sebelum nyawa di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik, sehingga menggerakkan hati kita setiap kita berbuat salah, kemudian kita sadar dan mau beristighfar, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.